Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan percaya dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, dan damai sejahtera daripada Allah akan menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang adalah karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan apapun keadaan kami sekarang itu adalah anugerah yang Engkau berikan. Dan kami mau menyukurinya, dan kami mau hidup terus dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan 11. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah hidup dalam anugerah Allah. Jadi pertanyaan dari ayat ini adalah, apakah rahasia kita bisa hidup dalam anugerah Allah? Rahasia kita bisa hidup dalam anugerah Allah yang pertama dalam menurut 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan 11, yang pertama adalah penuh dengan kerendahan hati. Paulus setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh anugerah, dia hidup dalam anugerah Allah. Dan dia merendahkan hati di hadapan Allah. Karena dia sadar dari semua rasul dikatakan bahwa dialah yang paling hina. Karena apa? Rasul-rasul yang lain tidak pernah membunuh, tidak pernah menganiaya, tidak pernah mengejar-ngejar umat jemaat Allah atau yang disebut sekte Tuhan. Tapi Paulus sudah melakukannya. Bahkan dia terlibat dalam kasus pembunuhan Stefanus yang menjadi motor penggerak untuk mereka menghabisi Stefanus. Tapi apa kata Stefanus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Dan ketika Paulus mendapatkan anugerah ketika menuju ke Damsyik dalam amarah yang begitu besar, dalam kebencian yang begitu besar, dalam kesombongan yang begitu besar untuk menganiaya sekte Tuhan. Tapi di tengah perjalanan sebelum Damsyik atau sebelum mencapai Damsyik, dia bertemu dengan Yesus melalui suara di mana Tuhan mengatakan, hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak menganiaya, tidak pernah menganiaya Yesus. Tapi ingat, ketika orang-orang menganiaya umat Tuhan, dia sedang menganiaya Yesus. Dan ketika dia menganiaya umat Tuhan, kalau kita betul-betul menyerahkan diri dengan segala kerendahan hati, mereka yang akan berurusan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dia merasakan penderitaanmu, dia merasakan kesusahanmu, dia merasakan keadaanmu. Dan itulah sebab pentingnya kita hidup dalam anugerah Allah. Supaya kita terus merendahkan hati di hadapan Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Mudah memang tidak mudah, tetapi
Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita. Firman Allah sudah dianugerahkan kepada kita. Bahkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdiam dalam hati kita untuk terus dia menjadi raja, menjadi pemimpin dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau Saulus merendahkan hati di hadapan Allah, bisa merendahkan hati di hadapan Allah karena dia telah menerima anugerah yang besar itu, dan dia menyambutnya dengan segala kerendahan hatinya karena dia sadar siapa dia. Dia manusia yang penuh dosa, dia manusia yang penuh kejahatan, dan itu sebabnya dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, penuh dengan pengabdian setelah menerima anugerah. Jadi jangan pernah sombong. Kita bagaimanapun keadaan kita, keadaan mewahkah, keadaan situasi apapun kita saat ini, jangan pernah sombong. Kalaupun kita dibawa kepada keberhasilan yang hebat, jangan pernah sombong. Merendahkan hati seperti Paulus itu penting. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, Paulus menyikapi hidup dalam anugerah Allah itu dengan penuh pengabdian. Dia bekerja lebih keras dari saudara-saudara rasul lainnya. Dia mengalami banyak penderitaan jauh lebih besar daripada saudara-saudara yang lain. Karena apa? Dia betul-betul menyadari hidupnya adalah anugerah. Kalau dia bisa melayani Kristus Sang Raja itu karena anugerah. Kalau dia bisa hidup dalam kebenaran, itu karena anugerah. Kalau bisa dia hidup dalam kesucian, itu karena anugerah. Kalau dia bisa hidup karena dalam ketaatan, itu karena anugerah. Kalau dia bisa mengerjakan apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu karena anugerah Allah. Itu sebabnya dia berkata, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Dia sadar betul bahwa Yesus yang maha baik itu, yang maha murah itu, yang maha mengasihi itu, yang telah memanggil hidupnya, merendahkan hatinya, dan dia mengabdikan dirinya kepada Sang Penebus yang telah mengampuni segala dosa dan kejahatannya, dan memberikan kesempatan kepada dia untuk hidup dalam pengabdian penuh. Dan tidak ada rasul yang lebih menderita dari 13 rasul, ya. Karena ada satu rasul yang mengkhianati Yesus dengan menjual dia, yaitu Yudas, lalu kemudian digantikan oleh Matias, dan kemudian datang oleh ini rasul Paulus. Itu karena dia penuh pengabdian, dia merendahkan hati, dan dia Allah mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Bahkan dia mengatakan kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow, luar biasa kalau itu. Banyak orang berhasil hidup dalam kesombongan, menunjukkan kemewahan, dan lain sebagainya. Orang yang rendah hati tidak dilihat dari harta yang banyak, tapi bagaimana dia menggunakan apa yang dipercayakan Allah, bukan untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa dia hebat, bahwa dia luar biasa, bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Tidak. Paulus mengatakan dengan segala kerendahan hatinya, dan dia penuh dengan pengabdian. Dan yang terakhir, orang yang rahasia yang terakhir untuk orang hidup dalam anugerah Allah, itu dikatakan oleh firman Allah penuh dengan pengajaran. Penuh dengan pengajaran firman Allah. Kepada jemaat di Korintus dia mengajar nilai-nilai kebenaran Kristus, nilai-nilai yang benar dari Kristus, tentang ketaatan,
tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang hidup tidak boleh iri, tidak boleh benci, tentang hidup tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan percabulan, tidak boleh melakukan apa-apa yang tidak menyenangkan Kristus. Kristus harus dimuliakan dari kehidupan kita. Kristus harus kita tinggikan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Pengajaran yang benar terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan, untuk kita melayani. Dan supaya apa? Alkitab katakan sebagaimana mereka menjadi percaya. Karena yang kita ajarkan bukan ajaran manusia. Alkitab katakan dalam dalam Matius 15 ayat, ya kita baca saja, Matius 15 ayat 7, 8, dan 9. Demikian bunyi. Bangsa ini mengatakan, hai orang munafik, benarlah ajaran ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Jadi, sementara dikatakan lagi ayat yang ke-9, dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ada banyak orang melakukan pengajaran perintah manusia, bukanlah perintah Allah. Orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, tua-tua mengajarkan ajaran manusia, bukan ajaran firman Allah. Kita sebagai hamba Allah, itu sebabnya kita harus mengetahui firman Allah dan menaruh firman Allah itu dalam hati kita supaya kita tidak berdosa kepada Dia. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Dan Alkitab mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be completely equipped for every good work. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Manusia kepunyaan Allah itu hidup dalam kebaikan yang berlandaskan kepada kasih Kristus. Dan itu sebabnya kita perlu hidup dalam anugerah. Jangan pernah sombong dengan keadaanmu yang sekarang. Jangan juga pernah pesimis dengan keadaanmu semua sekarang. Percaya kepada Tuhan. Allah besar anugerahnya bagi kita. Yesus telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Nyawanya saja diberikan kepada kita. Apalagi yang lain. Asal kita mau hidup dalam anugerah Allah. Asal kita mau menggunakan anugerah Allah itu dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kehendak Allah, dalam perkenanan Allah, supaya engkau melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupanmu dan keluargamu. Semoga kita adalah orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengabdikan diri, dan penuh dengan pengajaran pengajaran firman Allah kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami mau hidup dalam anugerah Allah, sehingga kami tidak akan pernah menyombongkan diri, apalagi pesimis akan hidup ini, karena kami tahu kalau sorga saja Engkau berikan, apalagi hal-hal dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya kepadamu, Tuhan yang menolong setiap kami, memulihkan setiap kami dalam anugerah-Mu. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, marahkan tanganmu kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Jamahanmu kepada mereka Tuhan, sembuhkan mereka, maka mereka akan sembuh. Terima kasih kalau engkau mau mendapat pertolongan Tuhan ketika engkau menghadapi masalah yang besar. Datang pada Tuhan dan nyatakan semua, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka, meminta pertolongan agar engkau melakukan mujizat kuasamu
kebaikan-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka satu demi satu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka memuliakan Tuhan karena pertolongan yang Kau lakukan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.